Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Di channel YouTube Betani Kids Kota Madiun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari malam hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama satukan hati, kita mau sembah Dia, kita mau naikkan pujian yang terbaik bagi Dia. Sama-sama kita mau berdoa. Hati kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan cinta-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur ketika kami boleh ada sampai saat ini semua karena cinta dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Untuk itu di kesempatan yang indah sore malam hari ini, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sudah mengasihi setiap kami. Ini bukti kasih kami Tuhan bahwa kami tetap terus mau rindu menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Kau telah buktikan cinta
Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam doa malam pada kesempatan saat ini. Nah, kita belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu kemenangan di tengah ketakutan. Sambil di dalam 2 Tawarikh ayat pasal yang ke-20, ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-4. Tapi saya rindu Anda semua untuk membaca seluruh dari Balikuk ini, karena ini terlalu panjang dan waktu terbatas, tidak memungkinkan untuk saya baca semua. Oke, saudara kasih dalam Tuhan, saya akan baca untuk saudara terkasih di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 dengan Balikuk, judul Balikuk, kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuniim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu pasukan besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Ketika Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketakutan itu bisa menyerang siapa saja. Ya. Baik orang yang sudah percaya maupun orang yang belum percaya, baik orang tua, anak-anak muda, orang kaya, orang miskin, lelaki, perempuan, siapa saja pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Nah, apalagi dengan situasi kondisi seperti saat ini, di mana masa virus corona atau COVID-19 sudah mewabah, merambah hampir di seluruh dunia, saudara. Ini bukan masalah yang sepele, ini bukan masalah yang biasa, ini masalah yang serius, masalah yang begitu menakutkan. Kenapa, saudara? Karena ini berhubungan dengan kematian, berhubungan dengan nyawa kita. Jadi sudah sewajarnya kalau kita itu takut. Nah, saudara di dalam Tuhan, di dalam Matius 26 dengan judul Balikuk di Taman Getsemani, Yesus di dalam keserupaannya, kemanusiaannya, di dalam kemanusiaannya, ia pun mengalami hal yang sama dengan kita, takut. Ya, dia begitu takut. Di dalam Matius 26 dikatakan, kalau Anda baca, dikatakan dia berdoa sampai 3 kali dengan doa yang sama. Dia berdoa memohon kepada Bapa dengan doa yang sama. Kalau bisa ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, ini saudara kasih dalam Tuhan, yang membedakan kita dengan Tuhan. Ya, dan kita harus belajar untuk meniru seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bukan kehendak kita, bukan memaksakan kehendak kita, tapi biarlah semua itu terjadi menurut kehendak daripada Tuhan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pun merasa ketakutan yang begitu luar biasa. Bahkan di dalam Lukas 22 ayat 44, di situ juga disebutkan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh lagi berdoa. Pelungnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Makanya dia begitu takut. Dia bahkan berdoa sampai 3 kali, bahkan diibaratkan seperti tetesan darah peluknya. Itu menandakan satu ketakutan yang begitu luar
biasa menginginkan cawan itu lari daripadanya. Tapi yang luar biasa pada endingnya dia ditutup, biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mengapa? Pertanyaannya, mengapa kita takut? Nah, karena saudara, kita itu sering mendengar kabar negatif. Beda dengan Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus sudah tahu, kalau kita tidak mencari tahu, ya, dengan cara apa? Mendengarkan kabar-kabar yang negatif ini memang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, seperti di dalam ayat yang kedua dari 2 Tawarekh pasal yang ke-20 tadi saya bacakan untuk saudara, dikatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni di En-Gedi. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kabar itulah yang membuat Yosafat ketakutan dengan begitu sangat luar biasa. Dia begitu takut karena dia memahami, mengetahui situasi kondisi. Dia tidak akan mungkin bisa menang melawan mereka dengan segala kekuatannya, dengan segala begitu banyak pasukan daripada musuh itu. Sepertinya dia dikeroyok, dia merasa ketakutan luar biasa. Nah, disinilah yang terjadi, disitulah yang terjadi saat itu, saudara. Yosafat begitu ketakutan dengan berita yang sampai ke telinganya. Nah, begitu juga dengan kita saat ini, dengan adanya teknologi yang begitu canggih, terutama YouTube, saudara. Ya, atau mungkin sarana informasi yang lainnya masih banyak, dan itu membuat kita dapat menerima informasi secara cepat, begitu cepatnya, sehingga bukan saja kita cuma mendengar, tetapi lebih daripada itu kita bisa langsung melihat situasi kondisi yang terjadi saat itu. Nah, itulah yang bisa membuat kita menjadi takut. Saudara kasih dalam Tuhan, saya peringatkan untuk setiap kita boleh takut. Itu manusia. Tuhan Yesus pun juga pernah mengalami ketakutan. Tapi yang paling penting, saudara kasih, yang perlu diingat, di dalam Tuhan, jangan sampai kita sebagai orang percaya hidup di dalam ketakutan yang berkepanjangan, sehingga ketakutan itu menguasai hidup kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita harus belajar untuk bisa mengalahkan ketakutan itu. Pertanyaannya, saudara kasih, bagaimana cara mengatasi atau mengalami kemenangan di tengah ketakutan itu? Ada 4. Yang pertama, kita harus mengambil keputusan yang benar seperti Yosafat. Apa itu? Untuk mencari Tuhan. Di ayat 3 dikatakan, Yosafat menjadi takut. Dan ini yang luar biasa. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Ini langkah yang diambil Yehuda dan Yosafat. Ya, jadi kita pun harus belajar untuk seperti dia. Di saat masalah datang menghimpit kita, masalah datang menekan kita yang begitu menakutkan, dan kita merasa kita tidak mampu lagi untuk mengatasinya, jangan pernah lari ke lain. Larilah untuk mencari Tuhan. Jangan pernah mencari di luar Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, karena orang percaya pertolongannya hanya ada di dalam Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, di dalam ayat 3 bagian yang terakhir dikatakan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Kenapa, saudara?
Karena permasalahan ini bukan masalah sepele, permasalahan ini bukan masalah pribadi, permasalahan ini bukan masalah keluarga, tetapi ini menyangkut masalah negara, masalah orang banyak. Sehingga dia meminta untuk seluruh rakyat Yehuda untuk ikut berpuasa. Ini satu tanda bahwa dia betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul serius untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, seharusnya demikian juga terhadap kita saat ini sedang mengalami ketakutan yang begitu luar biasa dengan adanya COVID-19 itu. Nah, ini masalah global, ini masalah dunia. Jadi kita harus juga mengikuti langkah-langkah yang Yosafat lakukan saat itu. Kita tidak bisa cuma berdoa sendiri. Kita harus mengajak semua orang percaya ikut berdoa. Sehingga semua masalah, khususnya corona atau COVID-19 ini segera sirna, segera lalu daripada kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, yang kedua, bagaimana caranya kita mengalami kemenangan di tengah ketakutan. Yang kedua, ini penting, kita tetap berpegang teguh pada ketetapan Tuhan. Kita tetap berpegang teguh pada ketetapan Tuhan. Itu ada di ayat yang ke-9. Nah, saya bacakan untuk saudara kasih. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang penghukuman, penyakit sampar dan kelaparan. Ini sampar itu seperti ya corona saat ini yang menular seperti itu. Kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, supaya engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Itu penting, saudara. Jadi di saat masalah datang menghimpit kita, kita harus tetap berpegang teguh pada ketetapan Tuhan. Kita harus belajar mengaplikasikan, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kita belajar hidup kudus, kita belajar hidup saleh seperti Ayub. Nah, di dalam Ayub 1 ayat yang ke-10, ini satu yang begitu familiar bagi setiap kita. Ya, saya yakin banyak semua sudah memahami. Ya. Ayub ini seorang tokoh yang sungguh luar biasa, imannya sangat-sangat luar biasa, dan orang yang salehnya juga luar biasa, saudara. Ya, di saat Ayub mengalami situasi yang begitu berat, kita semua tahu, semua harta bendanya habis dalam sekejap, anak-anaknya semua mati dalam sekejap. Dia tetap teguh pada ketetapan Tuhan. Nah, kita baca di dalam Ayub 1 ayat yang ke-10. Ini penting, saudara. Dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Amin, saudara. Haleluya. Ini yang luar biasa. Ya. Kalau kita tetap berpegang teguh pada ketetapan Tuhan, kita belajar untuk melakukan firman Tuhan, kita belajar untuk hidup saleh tanpa kita minta, maka covering dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, pagar dari Tuhan itu diberikan untuk kita. Iblis tidak bisa menjamah kita. Demikian juga sakit penyakit, saudara. Nah, ini yang luar biasa. Bukan cuma kita dipagari, tapi kita juga diberkati. Ini yang luar biasa.
Jadi belajarlah untuk setiap kita tetap berpegang teguh pada ketetapan Tuhan, ya, supaya kita mendapat perlindungan daripada Tuhan di saat-saat yang mencekam menakutkan ini. Nah, yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita bisa menang di saat ketakutan? Yang ketiga, tetaplah fokus kepada Tuhan. Ayat 12, saya bacakan untuk saudara. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang sebesar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi, ini saudara yang penting yang perlu digarisbawahi, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini yang harus digarisbawahi dan harus kita lakukan di saat kita menghadapi masalah yang berat, kita menghadapi goncangan yang berat. Ya, kita jangan pernah berpaling daripada Tuhan, tetapi kita harus tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, percaya saja, kalau mata kita tetap tertuju pada Tuhan, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak meminta pertolongan manusia dan yang lainnya, saudara, saya percaya pertolongan Tuhan pasti nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, ini pentingnya kalau kita itu tetap berfokus kepada Tuhan. Kita tidak lagi melihat situasi kondisi di depan mata kita. Betapa besarnya masalah yang ada, betapa menakutkan musuh-musuh di depan kita. Contoh yang tokoh yang luar biasa yaitu Daud. Nah, Daud ini luar biasa, saudara. Orangnya kecil, imut-imut, ya, dibanding dari semua saudaranya, dia yang paling kecil, paling bontot, imut-imut, ya, cakep gitu. Tetapi di saat semua orang ketakutan luar biasa saat melawan atau menatap melihat Goliat yang begitu perkasa, yang begitu gagah, yang begitu besar sekali badannya, dia takut luar biasa. Ya, tidak ada satupun yang berani melawan dia. Dan di saat semua ketakutan, disitulah Daud maju dengan gagah perkasa untuk menggantikan semua mereka yang takut untuk melawan Goliat. Kenapa dia berani melakukan itu? Satu yang perlu dicatat, karena dia fokus kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Ini, saudara, sehingga dia tanpa harus menggunakan pakaian-pakaian perang, dia cukup menggunakan ketapel. Dia tidak perlu pakai pedang dan lain sebagainya. Dan kita semua tahu, cuma dengan ketapel itu aja, seorang raksasa Goliat yang ditakuti semua orang bisa tumbang di tangan seorang yang masih imut-imut seperti Daud saat itu. Ini luar biasa di saat kita mengandalkan Tuhan, saudara. Nah, mari setiap kita harusnya belajar kepada mereka. Ya, di saat kita takut, kita boleh takut, tapi di saat kita takut, kita tetap harus fokus kepada Tuhan. Saya percaya perlindungannya nyata bagi setiap kita. Saudara kasih dalam Tuhan, kita masuk poin yang terakhir, poin yang keempat. Bagaimana supaya kita bisa mengalami kemenangan di tengah-tengah ketakutan ini? Poin yang keempat, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan atas penyertaannya. Jadi yang keempat, percaya kepada Tuhan atas penyertaannya.
Kita ambil dalam ayat 15b dan ayat yang ke-17. Ya. Oke, saya bacakan untuk saudara. Janganlah kamu takut dan terkejut dengan laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Ayat 17 dikatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ini yang luar biasa, saudara kasih dalam Tuhan. Di saat masalah menerpa setiap kita harus tetap percaya kepada Tuhan atas penyertaannya. Ini luar biasa. Kalau kita sudah disertai Tuhan, kalau Tuhan sudah menyertai kita, kalau kita mau berpikir, maka siapa lagi lawan kita? Ya, siapa yang bisa menang daripada Tuhan? Nah, kalau Tuhan di pihak kita, menyertai kita, maka tidak ada lawan yang bisa mengalahkan kita. Itu yang dahsyat. Kenapa, saudara? Karena Tuhan turut berperang menggantikan kita. Ini yang luar biasa dan yang perlu kita pelajari, sehingga kita tidak pernah ragu dalam mempercayakan setiap kehidupan kita, setiap iman kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, maka perkara-perkara dahsyat itu akan ada di dalam setiap kehidupan kita. Pertolongan-pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan itu akan selalu mengikuti kita. Dahsyat, saudara. Ya, tetapi bukan berarti dengan kita diam berdiri di tempatmu dan cuma melihat. No, di sini ada yang harus kita lakukan. Ya, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ya, nah saat ini juga kita tidak usah takut menghadapi masalah penyakit corona atau COVID-19 ini. Kita diam, mengikuti protokol daripada pemerintah. Diam di rumah, mengikuti aturan-aturan yang pemerintah berikan, dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menyertai kita. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Sekali lagi, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, jadi kesimpulannya, saudara kasih dalam Tuhan, kesimpulannya pada malam hari ini, saudara kasih dalam Tuhan, apabila kita menghadapi satu masalah, apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun dan begitu menakutkan, kita merasa tidak mampu, kadang kita merasa tidak mampu untuk menghadapi masalah tersebut, maka yang perlu kita lakukan, yang pertama, saudara kasih dalam Tuhan, yaitu kita harus mencari Tuhan. Itu yang pertama, kita harus duduk di kaki Tuhan untuk berdoa mencari Tuhan. Kalau perlu berpuasa, ya jangan pernah mencari yang lain. Jangan pernah mencari dukun, mencari paranormal, mencari pertolongan manusia dan lain sebagainya. Ya. Dan yang kedua, tetaplah berpegang teguh pada ketetapan Tuhan. Kita harus tetap berpegang teguh pada ketetapan Tuhan. Kalau kita tetap berpegang teguh melakukan setiap kehendaknya, setiap kebenarannya, melakukan perintahnya, belajar hidup saleh seperti Ayub, kita tidak perlu takut lagi karena kita dipagari. Bukan cuma dipagari, tetapi kita diberkati berlimpah-limpah. Amin, saudara. Dan yang ketiga, kita tetap fokus kepada Tuhan.
kita harus tetap fokus kepada Tuhan, supaya kita tidak pernah takut. Kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat seperti yang dilakukan Yosafat, seperti yang dilakukan Daud, yang secara kasat mata tidak bisa mungkin dia menang, tetapi dengan Tuhan ceritanya berbeda, saudara. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus tetap percaya kepada Tuhan atas penyertaannya. Ini yang dahsyat, saudara. Ya, kalau kita disertai Tuhan sekali lagi, kita nggak perlu repot-repot kerja, mati-matian kerja keras melawan segala sesuatu masalah yang ada. Tetapi Tuhan sudah membukakan jalan bagi setiap kita, memberikan pertolongan-pertolongan bagi kita, bahkan memberikan mujizat-mujizat bagi kita. Nah, ini dahsyat. Saya rindu bagi setiap kita mengalami pertolongan Tuhan. Saya rindu bagi setiap kita mengalami mujizat daripada Tuhan. Itu harus kita alami pribadi, lepas pribadi. Jangan cuma mendengar kata orang atau cerita orang dan lain sebagainya. Kita harus mengalaminya sendiri supaya iman kita semakin hari semakin kuat. Iman kita semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya jika kita semua mengaplikasikan dari empat tadi, saudara, cari Tuhan, carilah Tuhan, tetap berpegang kepada ketetapannya, dan tetap fokus pada Tuhan, dan yang terakhir percaya pada Tuhan atas penyertaannya, kita semua pasti dilakukan dari segala macam masalah yang ada. Karena Tuhan kita Maha Pengasih dan penyayang bagi setiap kita. Amin, saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih. Engkau telah memberkati setiap kami, Engkau telah memimpin kami, Engkau telah menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, itu semua anugerah yang terbesar yang Engkau berikan pada setiap kami. Kami rindu untuk setiap kami mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat daripadamu, sehingga kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang mampu menolong setiap kami, membebaskan dari setiap masalah kami. Dan untuk itu Bapa, perkenankanlah kami terus melekat kepadamu, sehingga kami terus boleh berkembang, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami, ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami di tengah-tengah pandemi ini.
Kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut dan gentar, tapi kami akan maju bersama-sama dengan Engkau. Kami siap dipakai untuk hal kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam keluarganya dan pelayanan dan pekerjaannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu dimanapun berada, kami percaya Tuhan Kau terus memagari dan melindungi jemaat-Mu di dalam keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, dan pelayanannya. Kau buat semua jemaat-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Layakan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor dan kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal kau makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.